Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengku Ruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, saya doakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Jadi untuk topik yang akan kita bahaskan pada kali ini terkait tentang perkembangan dan perjalanan pasukan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, pasukan Timnas Indonesia U23 telah menempuhi beberapa seri perlawanan untuk Piala Asia ya. Untuk 2024 ini telah terbukti bahwa pasukan Timnas Indonesia atas kertas berada ranking ke-134. Namun, pasukan Timnas Indonesia bisa mengalahkan ya ranking yang berada di atas mereka ya. Ada yang ranking ke-24, ada yang ranking ke-78. Pokoknya Timnas Indonesia dalam perlawanan untuk Piala Asia U23 baru-baru ini mereka telah mengalahkan Timnas Jordan. Selain daripada itu, Timnas Australia juga telah dikalahkan dan pasukan Timnas Korea Selatan. Ini merupakan satu petunjuk bahawa pasukan Timnas Indonesia dia punya reputasi dan juga kebangkitan pasukan Timnas Indonesia mula jelas kelihatan. Ini bagi saya kekuatan Timnas Indonesia bukan sekadar dari pemain itu sendiri, tetapi dari segi pengurusan dari Timnas Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia diketuai oleh Pak Erick Thohir ya, merupakan Ketua Umum PSSI. Nah, ini merupakan orang yang cukup tepat ya apabila Pak Erick Thohir berada di posisinya yaitu sebagai Ketua Umum. Maka apabila melihat perkembangan sepak bola ya daripada 177 sebelum Pak Erick Thohir masuk dalam Timnas Indonesia, ranking Timnas Indonesia berada pada peringkat 177 peringkat FIFA. Hari ini pasukan Timnas Indonesia berada ranking ke-134. Jadi guys, bila melihat atas kertas memang begitulah Indonesia berada ranking ke-134. Tetapi telah terbukti ya ketika menentang Australia, Jordan dan juga Korea Selatan, di situ pasukan Timnas Indonesia tidak boleh dilihat sebelah mata ya. Apabila melihat perkembangan dan juga kebangkitan pasukan Timnas Indonesia, ini menjadi inspirasi dan juga ramai negara-negara yang begitu heran ya bagaimana pasukan Timnas Indonesia bisa melaju begitu cepat. Nah guys, adakah peluang lagi untuk pasukan Timnas Indonesia ke Olimpik setelah perlawanan playoff ya, perlawanan yang sangat penting yang ditempuhi oleh pasukan Timnas Indonesia baru-baru ini ketika menentang Guinea ataupun Guinea. Itulah sebutan untuk timnas yang mereka lawan pada perlawanan akhir ataupun perlawanan playoff itu yang mewakili benua Afrika. Di situ apabila melihat dari segi bagaimana pasukan Timnas Indonesia itu bermain, bagi saya Timnas Indonesia telah melakukan yang terbaik. Namun saat itu mungkin ada keterlibatan wasit ya, karena pada masa itu tidak ada VAR dan juga keputusan itu 100% ya diputuskan oleh wasit yang menjaga ataupun ditugaskan pada perlawanan tersebut. Sedangkan pada ketika itu perlawanan itu telah dihadiri dan ditonton sendiri ya oleh Presiden FIFA. Nah, ini juga menjadi persoalan banyak netizen ya. Kenapa sehingga Presiden FIFA bisa datang menyaksikan perlawanan Timnas Indonesia menentang Guinea. Jadi apakah ini satu bentuk dukungan Presiden FIFA terhadap Timnas Indonesia? Ya atau tidak? Kita lihat bagaimana keadaan ataupun keputusannya nanti ya. Sebab guys, baru-baru ini dikatakan Israel terancam sanksi FIFA ya. Jadi kalau dilihat di sini peluang timnas ya ke Paris terbuka. Sebab baru-baru ini ada kongres. So
dikatakan di situ timnas Israel telah dikenakan sanksi, guys. Jadi apabila dikenakan sanksi, apabila timnas Israel tidak dibolehkan mengikuti perlawanan sepak bola ya untuk musim ini, mungkin tempat itu akan jadi kosong dan berkemungkinan besar peluang untuk timnas Indonesia untuk mengisi ruang tersebut. Jadi ini satu perkara yang mungkin ramai yang mengharapkan akan berlaku perkara itu pada perlawanan ataupun menuju ke Paris ataupun ke Olimpik, guys. Nah, jadi guys, apapun kita lihat di sini, apakah perkembangan tentang perjalanan ya di Piala Asia untuk menuju ke Paris, dan timnas Indonesia saat ini juga telah bersedia ya untuk menghadapi dua pasukan ya, yaitu timnas Irak dan juga timnas Filipina. Ini pula kualifikasi Piala Dunia 2026. So, mari kita mendengar di sini apa yang telah dikatakan oleh salah seorang ya. Mungkin ini sebahagian daripada orang-orang federasi ya, yaitu Bung Harpa, yang mana dia katakan di sini Israel terancam sanksi FIFA ya. So, peluang timnas Indonesia ke Paris terbuka. Ini sangat menarik perkabaran ini, guys. Kita mendengar dan juga kita menghayati apakah perkembangan, adakah pasukan timnas Indonesia akan mengisi tempat Israel itu, ataupun setelah dikenakan sanksi Indonesia berpeluang besar untuk ke Paris pada Piala Asia 2024 ini, guys. Jadi langsung kita nonton info ini. Jom. Welcome to my channel. Oke guys, support juga ini channelnya Bung Harpa nih. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa, dan di edisi kali ini, di video kali ini gue akan membahas topik yang sangat serius, bahkan mungkin super serius dan juga sangat penting, dan tentunya akan ada selalu kaitannya dengan nasib tim nasional Indonesia. Jadi seperti yang mungkin kalian bisa baca di thumbnail atau di judul video kali ini, jadi dari Bangkok ya ada perkembangan yang menarik. Jadi ini berita gue dapat sekitar siang, hari Sabtu siang. Wah, ini info terbaru nih. Hari Minggu, di mana di kongres FIFA yang berlangsung di Bangkok itu, otoritas sepak bola Palestina atau PFA, Palestinian Football Association, itu mengajukan sebuah usul yang sangat penting dan juga sangat bersejarah. Palestina ya. Jadi mereka mengusulkan untuk memban Israel dari keikutsertaan mereka di semua perhelatan sepak bola di bawah FIFA. Dan tentunya ini sebuah situasi yang ya cukup serius ya, dan juga ada implikasinya dengan tim nasional kita. Kemudian FIFA menjawab atau merespon dengan akan melakukan pertemuan untuk membahas hal ini, dan ya mudah-mudahan gue nanti bisa men-share ya berita atau sumber beritanya. Ini bahkan diangkat oleh banyak media-media besar dunia ya. Jadi ini bukan hoax. Dari Fox News, kemudian banyak sekali media-media besar dunia, Atletik juga sudah mengangkat masalah ini. Jadi guys, ini berita ini sudah diangkat ya di media-media besar. Lihat ini, Israel di-ban ya. Oke, lepas itu FIFA sex legal. Palestina ada terkait ya juga. Terkait dengan keputusan yang akan nanti diambil FIFA, mereka akan melakukan atau mengeluarkan keputusannya terkait dengan usulan ini, yaitu 20 Juli. Nah, apa yang kenapa gue mengatakan ini sangat krusial ya, karena ini ada implikasinya juga, walaupun ini belum resmi ya, tapi gue sempat melakukan riset kecil-kecilan. Cukup besar, mungkin probability-nya di atas 50%. Kalau besar memang sanksi itu diterapkan kepada Israel, bukan tidak mungkin, atau implikasinya adalah mereka tidak bisa ikut Olimpiade
Nah, kemudian siapa yang Oh, mengisi slot satu sisa tersebut kalau memang itu terjadi dan dari 16 tim yang terlibat di musim apa di Olimpiade musim panas nanti di Paris ya, tanggal 20 Juli dimulai itu. Jadi semua slot itu sudah terisi dari setiap konfederasi ya. oke. Sudah full. Dari Full. Eropa itu 3+1. Kenapa 3+1? Karena Prancis tuan rumah. Jadi diwakilkan oleh Spanyol, Israel, Ukraina, dan tuan rumah Prancis. Jadi genap, slotnya 4. Kemudian dari CONCACAF itu jatah mereka 2 dan sudah full diisi oleh United States atau Amerika Serikat ya, dan juga Republik Dominika. Kemudian dari Afrika 3,5 sudah mereka isi, yaitu Oke. Maroko, Egypt atau Mesir, kemudian Mali dan juga Guinea yang kemarin kita playoff. Kemudian Gini ya. Oceania itu diisi oleh New Zealand, 1 jatah juga, dan CONMEBOL atau Amerika Latin 2 juga sudah firm diisi oleh Paraguay dan Argentina. Nah, seperti kita ketahui, Asia itu jatahnya 3,5. Setengahnya sudah terpenuhi, 3 sudah jelas ya, Jepang, Uzbekistan, dan Irak. Sementara setengahnya karena playoff antar konfederasi itu sudah lari ke Guinea tadi. Nah ini yang Nah, playoff. artinya kalau kita lihat dari situasi ini, kalau memang sekali lagi Israel benar-benar di-ban, tidak boleh bertanding di bawah bendera FIFA, semua kompetisi di bawah bendera FIFA, Oke. dan kemudian tidak bisa tampil di Prancis nanti, atau di Paris lebih tepatnya. Kalau kita lihat dari urutan-urutan data ini, maka harusnya ya, menurut gua, itu Indonesia berpeluang untuk ya mengisi slot ini. Ya, sekali lagi ini gue membahas dalam kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi ya. Gue tidak Hmm. mau terlalu terlibat jauh dalam apa namanya isu tersebut, dan hal seperti ini sebenarnya bukan sekali terjadi dan memang sudah keras disuarakan oleh banyak pihak ya, setelah Rusia di-ban oleh FIFA karena menginvasi Ukraina. Dan ini bukan Oh, pertama oke kali oke oke. terjadi, bahkan quote by quote ya, dongeng pengganti eh apa namanya pengganti peserta turnamen itu juga pernah terjadi tahun 92 di Euro. Ya, saat itu Oh, Yugoslavia yang dilanda perang saudara kemudian di-ban atau tidak boleh tampil di kejuaraan tersebut. Ya, padahal hmm. mereka atau finish di kualifikasi itu sebagai juara grup di atas Denmark. Lantas kemudian para pemain Denmark yang menurut artikel yang gue baca itu sudah berlibur kemana-mana, kemudian dipanggil secara tiba-tiba untuk mengikuti turnamen, dan kemudian dari situlah timbul istilah dinamit Denmark karena kemudian mereka meledakkan dunia quote by quote dengan menjadi juara Euro, bahkan setelah mengalahkan Jerman di partai puncak ya. Jerman sendiri saat itu baru saja juara dunia tahun 90, waktu itu masih Jerman Barat, Hmm. atau udah Jerman ya, mungkin udah bergabung setelah mengalahkan Argentina melalui titik putih dari gol Andreas Brehme di partai puncak. Jauh sebelum Oke. ini pun ada juga ya melibatkan Jerman, yaitu setelah mereka terlibat dalam Perang Dunia Kedua setelah kalah ya, sekutu menang tahun 45. Kemudian Jerman itu tidak boleh ikut Piala Dunia, intinya di bawah FIFA, sampai akhirnya mereka boleh ikut lagi dan mereka akhirnya juara tahun 54. Ya, sehingga Oh, terkenal dengan istilah pernah diberikan sanksi wonderful lah. burn. Jadi keajaiban dari burn. Jadi Oh, ya, jadi bukan sekali dua kali ya kasus yang seperti ini yang terjadi. Jadi ada konflik oke. atau katakanlah ada masalah lah ya gitu ya, ada peperangan atau apapun namanya, kekerasan yang kemudian negara yang terlibat ya itu kemudian di-ban dan tidak bisa Mengikuti. mengikuti turnamen, dan kemudian ya kita tahu seperti Denmark tadi Oh, melakukan mantap mantap. eh, menjadi pengganti dan akhirnya malah juara. Nah, tentunya Oh, kita dalam kaitannya hanya untuk mengantisipasi ya, dalam posisi pasif. oke. eh, Kita hanya menunggu nanti bagaimana keputusan dari Gianni Infantino pada 20 Oh, ini Juli presiden mendatang, dan FIFA. ini seperti perlu diketahui teman-teman ya. Jadi keputusan kalau memang tepat ya, FIFA memenuhi janjinya untuk mengeluarkan keputusan tanggal 20 Juli, Oh, Juli. Oh, sebulan lagi, guys. seandainya tadi gue bilang Israel benar-benar di-ban dan kemudian kita memang katakanlah
ditunjuk sebagai pengganti Israel, maka ada waktu 4-5 hari sebelum kita menjalani pertandingan pertama di grup D. Ya, karena di Olimpiade nanti itu Israel itu tergabung di grup D itu bersama dengan Mali, Paraguay, dan juga Jepang. Wow. Ya, dan pertandingan pertama yang akan dijalani di grup D itu adalah tanggal 25 Juli. Jadi 20 Juli ada 1 bulan lagi nasib Israel. Kemudian selang 4-5 hari itu pertandingan yang seharusnya dijalani Israel itu berlangsung. Nah, jadi sekali lagi seandainya, ini kan seandainya ya. Seandainya. Kita akan tunggu mungkin statement dari Pak Erick Thohir atau mungkin dengan Esko PSSI atau siapapun yang berkompeten terkait situasi terakhir. Karena teman-teman ya, kalau memang skenario ini atau katakanlah output ini yang terjadi, maka ini harus kita siapkan sedini mungkin ya. Betul. Soal detail, soal teknis, soal visa misalnya, kesiapan tim dan lain-lain, penginapan, transportasi. Jangan sampai kalau memang hal ini terjadi kemudian kita tidak siap ya. Berkaca dari apa yang terjadi tahun 92 di Euro tahun 91 itu, di mana Denmark juga para pemainnya sudah menyebar kemana-mana, sudah ada yang libur dan sebagainya. Hanya masalahnya saat itu berpergian atau mobilisasi di antara negara-negara Eropa, walaupun saat itu belum ada Schengen, tapi mereka tidak terlalu sulit. Betul. Ya, biasanya hanya menunjukkan paspor setahu gua ya. Sama seperti kita di Asia. Ya, sekarang malah mereka tidak perlu sama sekali menunjukkan identitas. Jadi kalau kalian mau mobilisasi di antara negara saat ini, di antara negara-negara Schengen itu tidak perlu bahkan menunjukkan KTP sama sekali ya, seperti kita dari Jakarta misalnya mau ke Semarang atau dari Semarang mau ke Surabaya, kecuali memang ada kondisi tertentu, misalnya ada aksi terorisme atau ada kriminalisme yang kemudian mereka menjaga perbatasan untuk mencegah pelaku tersebut misalnya keluar atau berpindah negara gitu. Tapi normally enggak. Jadi dulu mereka tidak ada barrier atau batas-batas teknis, sehingga begitu mereka ditunjuk sebagai pengganti, mereka langsung siap dan kemudian mereka langsung terlibat di Euro 92 yang saat itu dilaksanakan di Swedia. Nah, sementara kalau kita tahu untuk memasuki negara-negara Schengen, dalam hal ini Paris, kita perlu menyiapkan visa dan lain-lain. Betul guys, nah, jadi ini adalah update dari gua. Sekali lagi gua tarik situasi ini ke konteks sepak bola dan juga terutama tim nasional kita. Ya, sekali lagi ini adalah hasil dari pengamatan, review dan juga analisa gua. Seandainya tadi yang gue jelaskan tersebut ada yang keliru terkait dengan regulasi dan sebagainya, ya gue mohon maaf, tapi ya mudah-mudahan sekali lagi apapun yang terjadi ini bisa untuk kebaikan semua pihak ya, terutama tim nasional kita. Kalau memang itu terjadi, kita juga harus siap untuk menyambut peluang tersebut di tengah-tengah tentunya persiapan tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 6 Juni dan juga 11 Juni datang. Oke. Dan ya mungkin itu dulu update dari gua terkait dengan situasi ini. Jujur tadinya siang ya, sebelum gua tutup, gua menerima adalah ya beberapa teman, terima kasih ya buat kalian yang sering sekali memberikan gua info-info dan itu melit gua juga untuk mencari kebenarannya. Jadi gua cross check berkali-kali, bahkan sampai setelah gua lihat beberapa media besar dunia mengangkat ini, berarti ini confirm bahwa akan segera isu ini akan bergulir dan akan segera diputus. Bukan segera sih, lumayan lama ya, 20 Juli, tapi sekali lagi ini masih cukup waktu ya kalau memang harus digantikan untuk bersiap memasuki Olimpiade. Ya, sekali lagi ya kita tunggu saja perkembangannya. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan ramai ya, terutama otoritas-otoritas yang berkompeten akan segera memberikan komen. Ya, oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Happy weekend dan salam sehat. Jadi ini satu kabar yang baik ya untuk pasukan timnas Indonesia. Karena apabila seperti mana yang dikatakan oleh Bung Harpa nih, suasana ataupun keadaan seumpama ini pernah berlaku sebelum ini, ketika Rusia ya di-ban oleh FIFA, tidak dapat menyertai perlawanan ya di FIFA ya, dan ada beberapa negara lagi. Jadi sekiranya perkara ini benar-benar terjadi ya,
ini satu peluang keemasan bagi timnas Indonesia ya, yang mana sebelum ini mereka berjuang habis-habisan pada perlawanan Piala Asia untuk menuju ke Olimpik. Jadi ketika perlawanan playoff itu, ramai yang juga menyaksikan bagaimana keadaan wasit yang memimpin perlawanan itu memang banyak merugikan pasukan timnas Indonesia. Dan apabila tempat Israel itu kosong ya, dan tanggal 20 hari bulan tu 1 bulan lagi dari sekarang, sangat lama. Dan apabila tempat itu kosong, tim yang layak untuk mengisi tempat itu adalah timnas Indonesia. Karena perjalanannya guys dalam Piala Asia baru-baru ini memang cukup panjang, cukup struggle ya, sehingga ke playoff. Dan itu adalah penentu bagi timnas Indonesia sebenarnya untuk ke Olimpik. Tetapi terhenti di situ ya, ketika dikalahkan oleh timnas Gini. Dan di situ telah disaksikan juga oleh Presiden FIFA. Dan Presiden FIFA sendiri melihat bagaimana perkembangan, bagaimana komitmen, dan juga bagaimana aksi yang telah ditampilkan oleh pasukan timnas Indonesia. Itu sebenarnya kehadiran Presiden FIFA ketika perlawanan timnas Indonesia menentang Gini pada masa itu bukan undangan Pak Erick Thohir ya. Itu saya ada dengar sendiri daripada ungkapan Pak Erick Thohir. Bukan dia undang, tetapi mungkin dia melihat di situ, inilah yang harus dicontohi timnas Indonesia. Bagaimana dia memajukan pasukannya ya, timnya, sehingga komitmennya itu cukup luar biasa. Jadi perjalanan pasukan timnas Indonesia ini menuju ke Olimpik memang banyak cabaran yang mereka tempuhi. Tetapi di akhirnya telah dicurangi ya, saya boleh katakan dicurangi oleh wasit yang memimpin perlawanan itu. Nah, jadi sekiranya 20 hari bulan itu adalah hari penentu. Nah, pasukan timnas Indonesia seharusnya kena bersedia ya. Pemain-pemain ini kena bersedia. Jangan seperti apa yang dikatakan tadi, pemain-pemain ada yang sudah berlibur ya, yang pemain-pemain yang dia sebutkan tadi itu. Jadi pasukan timnas Indonesia ataupun pemain-pemain timnas Indonesia harus bersedia, karena ini adalah peluang keemasan bagi timnas Indonesia untuk mencipta satu sejarah ya. Ini betul-betul di hadapan mata. Sekiranya 20 hari bulan itu keputusan dari FIFA telah terjawab, maka tinggal berapa hari lagi ya? Ada 5 hari masa untuk pasukan timnas Indonesia untuk bersedia ya, untuk menghadapi sukan Olimpik. Jadi dalam tempo itu mungkin kesuntukan masa, tetapi bermula dari sekarang paling kurang pun timnas Indonesia telah bersedia dari segi visa, dari segi persediaan fisikal, mental ya. Jadi info-info seumpama ini penting juga untuk kita sebarkan agar peluang itu tidak terlepas lagi guys. Sebab ini adalah satu kiranya peluang keemasan bagi timnas Indonesia, yang mana hajatnya sebenarnya tidaklah sampai ke Olimpik, tetapi dia sudah melebihi daripada target. Dan apabila berita ini sudah dikabarkan oleh media-media besar ya, jadi ini bermaksud perkara ini adalah benar. Jadi guys, bagi saya perjuangan timnas Indonesia tidak percuma ya, tidak percuma sekiranya perkara ini betul-betul berlaku. Jadi pada tanggal 11 Juni dan juga 6 Juni timnas Indonesia sini akan menghadapi timnas Irak dan juga Filipina. Jadi dalam tempo yang sama juga pada 20 Juni itu adalah keputusan yang mana sama ada timnas Israel kekal ataupun dikosongkan. Jadi inilah peluang untuk pasukan timnas Indonesia mengisi ruang itu, dan ini adalah sejarah bagi timnas Indonesia. Dan saya yakin dan percaya keyakinan Presiden FIFA terhadap timnas Indonesia cukup tinggi, dan telah terbukti ketika kehadiran Presiden FIFA semasa perlawanan timnas Indonesia menentang Gini pada masa itu memang telah disaksikan. Dan Pak Erick Thohir tidak banyak cerita ataupun ngomong apa yang telah
persepsi Presiden FIFA ketika melihat laga yang tanpa VAR dan juga keterlibatan wasit. Jadi ini adalah satu peluang keemasan bagi timnas Indonesia. Jadi perjuangan tidak percuma ya. Kalau kami punya bahasa, perjuangan tidak sia-sia untuk timnas Indonesia karena peluang ini ada di depan mata. So, kita doakan agar pada tanggal 20 hari bulan itu apa yang dikabarkan tempat itu moga-moga dapat diisi oleh timnas Indonesia yang juga mewakili Asia Tenggara dan mengharumkan sekitar Asia Tenggara ini. Indonesia the best. So, itu saja untuk kali ini guys. Peluang timnas Indonesia ke Paris terbuka luas. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Share video ini banyak-banyak biar ramai yang tahu dan kita doakan agar timnas Indonesia bisa mengisi ruang kekosongan itu guys di Paris pada 26 Juni itu nanti. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.